Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Utami, NIM 195221170 dari kelas 2E Akuntansi Syariah, instansi IAIN Surakarta. Tujuan saya membuat video ini yaitu tugas untuk memenuhi mata kuliah Ulumul Quran dan Hadis dari dosen pengampunya, yaitu Bapak Ahmad Budi Utomo, SE, SD, MI. Sekarang mengenai biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Dengan nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Nama beliau itu masih memiliki hubungan kerabatan dengan Rasulullah SAW. Dari kekerabatan Quraisy, beliau tuh juga memiliki hubungan dengan Abu Thalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i itu juga dikenal sebagai ulama besar yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan di usianya yang masih muda, itu 15 tahun. Dari keilmuan Imam Syafi'i, beliau itu sudah setaraf orang mufti. Ya, tidak sampai saat ini tuh sosoknya tuh masih dianggap seorang mufti besar Islam yang sunni. Sebelum kelahiran Rasulullah SAW, sudah jauh-jauh hari meramalkan tentang sosok kelahiran seseorang yang baik, dari budi pekertinya, cerdas pikirannya, serta akhlak budinya yang luar biasa, yang dimana sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW. Pada usia 2 tahun, Imam Syafi'i hidup bersama ibundanya, yaitu Fatimah binti Ubadiyah Az-Zadiyah, membawa pulang ke tanah airnya ketika kondisi Imam Syafi'i masih dalam kandungan ibunya dan ditinggal oleh ayahandanya sejak dalam kandungan. Di Mekah, Imam Syafi'i itu tinggal dalam kondisi dengan sederhana, kondisi tidak mampu. Walaupun dengan kondisinya sederhana itu, dia tuh tetap masih semangat dan tidak mudah putus asa dalam menuntut ilmu tentang dunia literasi yang digeluti Imam Syafi'i. Dalam menulis sebuah syair, pentingnya mencatat dan menulis ilmu pengetahuan yang didapatkan beliau. Ilmu pengetahuan beliau ibaratkan seperti binatang yang diburu, kemudian ditangkap, setelah itu diikat dengan erat-erat. Suatu kebodohan apabila seorang pemburu mendapatkan binatang buruannya lalu melepaskannya. Imam Syafi'i banyak menghabiskan waktunya di Masjidil Haram untuk mencari ilmu yang berupa ilmu agama, ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ilmu bahasa, serta kesusastraan. Pada usianya masih muda, itu 17 tahun, Imam Syafi'i itu dapat menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz dengan lancar dan dengan fasih. Masya Allah. Inilah bukti kecerdasan otak dan akal budi yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Karena atas semua manusia yang memiliki kecerdasan otak, yang menghafal Al-Quran dengan lancar dalam usia muda, itu merupakan suatu keberkahan, suatu mukjizat yang Allah berikan kepada orang tersebut dari perbuatan dosanya. Selain memiliki kecerdasan, Imam Syafi'i itu juga dikenal dengan imam yang rajin berkelana dalam menuntut ilmu di berbagai macam dunia. Dalam menulis syar'inya, dia tuh pernah pergi, tidak pernah pergi ke kampung halamannya. Dia tuh terus mencari ilmu dengan sedalam-dalamnya. Diibaratkan, jika seseorang tidak pernah pergi ke kampung halamannya, seperti suatu wadah yang berisi air, kemudian ada gelas di dalamnya, maka air tersebut tuh cukup ada di gelas, tidak bisa bergerak kemana-mana. Jalannya waktu, air tersebut tuh
akan keruh di dalam wadah tersebut. Beda halnya orang yang menuntut ilmu di mana-mana, ia dibaratkan seperti air yang mengalir di sungai, kemudian ke muara, lalu bertemu samudra yang luas dan jernih. Imam Syafi'i merupakan murid Imam Malik pada usia 10 tahun, di mana Imam Syafi'i itu juga pernah mampu menghafal kitab Mutawabah, yaitu yang disusun oleh Imam Malik. Dari kecintaannya kitab tersebut, Imam Syafi'i itu pada akhirnya melabuhkan kakinya untuk mencari ilmu ke Madinah dan menyantri kepada Imam Malik. Imam Malik tuh mengantarkan Imam Syafi'i ke Baqi dan membekali Imam Syafi'i berupa uang dinar sebesar 45 dinar yang untuk menjaminnya keinginan yang beliau ingin capai. Menurut ilmunya tuh pernah ke berbagai daerah selain Mekah, Madinah, dan Irak. Beliau tuh juga pernah menuntut ilmu di Baghdad, zaman Persia, hingga Mesir. Setelah 5 tahun tinggal di Mesir, inilah kemudian Imam Syafi'i memiliki kondisi yang mulai kesakitan, dan pada akhirnya tuh Imam Syafi'i itu wafat pada usia 204 Hijriah. Bukan usia, tapi tahun 200 Hijriah. Sekian biografi Imam Syafi'i yang dapat saya sampaikan. Dapat kita ambil hikmahnya bahwa bukan karena kekayaan yang buat kita bisa sukses. Ketika kita ingin berusaha, kerja keras, kita ikhtiar kepada Allah, pasti kesuksesan itu akan datang secara tiba-tiba, walaupun